Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kami sama-sama akan mengkaji tentang rukun-rukun sholat dan standar tumakninah. Perlu difahami bersama bahwasanya rukun sholat adalah sesuatu yang termasuk dari esensi sholat atau zatiyah sholat. Sedangkan syarat sholat itu sesuatu yang di luar dari esensi sholat atau zatiyah sholat. Akan tetapi keduanya itu sangat menentukan keabsahan sebuah sholat. Para pakar fikih berbeda pendapat tentang jumlah atau hitungan rukun-rukun sholat. Ada yang berpendapat 19, 18, 15, bahkan 14. Baik, rukun sholat diawali dengan niat. Niat tentu di dalam hati. Ketika niat hanya menggunakan lisan saja, itu tidak diperbolehkan. Pakar fikih berkata bahwasanya lisan itu sebagai penolong atau perantara agar hati ini bisa mengungkapkan sebuah niat. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini adalah ketika kita sebelum takbiratul ihram, yakni makan dan minum itu dihalalkan. Saat memulai takbiratul ihram kita tidak diperbolehkan atau diharamkan. Takbiratul ihram di sini menggunakan ismut takbir, yakni Allahu Akbar. Jika ada yang menambahkan lafaz ismut takbir, apalagi sangat berbahaya dengan ismut takbir, tentu tidak diperbolehkan, seperti contoh Allahu huwa akbar dan sebagainya. Lalu berdiri bagi yang mampu. Dilanjutkan membaca Fatihah. Ketika ada seseorang tidak mampu membaca Fatihah, maka diperbolehkan untuk membaca 7 surat, 7 ayat yang semisal Al-Fatihah, baik berurutan atau terpisah. Ketika tidak mampu juga, maka diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang sifatnya doa akhirat. Selanjutnya adalah ruku' besertaan tumakninah. Yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal besertaan tumakninah. 2 sujud besertaan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud besertaan tumakninah. Duduk akhir atau duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, salam yang pertama, dan tartib. Perlu difahami bersama bahwasanya tartib itu rukun yang setelah rukun-rukun sebelumnya itu secara teratur dan berurutan. Ketika melakukan secara teratur dan berurutan, maka muncullah sebuah rukun, yakni tartib. Kita fahami bersama, di dalam fikih disebutkan suratus syai'i juz'um minhu. Baik, sekarang kita fahami bersama tentang tumakninah. Rukun-rukun sholat yang memiliki tumakninah adalah ruku', i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud, dan sujud yang kedua. Ulama memberikan definisi tentang tumakninah. Tumakninah itu adalah ketenangan badan di antara 2 gerakan. Seperti contoh ruku' itu berada di antara 2 gerakan, yakni turun saat ruku' dan berdiri saat untuk i'tidal. Ada ulama atau pakar fikih mengatakan tumakninah itu
distandarkan dengan membaca tasbih saat sujud ataupun ruku. Ketika seseorang meninggalkan tumakninah di dalam sholat, tentu sholat itu akan memberikan sebuah ketidaksahan. Lebih-lebih tumakninah itu tidak dijaga dengan baik, sehingga tumakninah itu sangat benar-benar masuk di dalam rukun sholat. Perlu difahami bersama bahwasanya rukun sholat itu jumlahnya ada yang mengatakan 19, 18. Ketika kita merujuk kitab asal adalah 19, karena menyebutkan satu sujud pertama besertaan tumakninah dan sujud kedua besertaan tumakninah. Ada yang mengatakan 18 besertaan mencantumkan yakni keluar dari sholat atau niat keluar dari sholat. Tentu pendapat ini banyak ditentang atau yang kita bisa kenal adalah marjuh. Kenapa? Karena niat keluar dari sholat itu sudah terangkum secara khusus dengan salam yang pertama. Semoga dari kajian ini kita sedikit memahami tentang rukun-rukun sholat. Ulama mendefinisikan rukun sholat itu dibagi dua golongan, yakni rukun af'al, rukun yang bersifat gerakan badan. Yang kedua adalah rukun aqwal, rukun yang bersifat ucapan. Sehingga yang selain dari rukun af'al dan rukun aqwal itu masuk sunnah ab'ad atau sunnah hay'at, sehingga kita akan melakukan semuanya itu, baik rukun af'al, rukun aqwal, sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.